Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Yang Maha Gopur. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan atas baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7, alhamdulillah kita bisa terus bersilaturahim. Kami dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta bisa mengudara di Pro 89 FM Suara Purwakarta, radionya pemerintah daerah Purwakarta. Alhamdulillah mitra pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa bergabung kembali. Mudah-mudahan kebersamaan ini Allah terus jaga, saling mengingatkan. Untuk itu mudah-mudahan kajian di pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah dimanapun Anda berada, insyaallah kajian kita pada pagi ini kita akan mengkaji surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini surah yang pertama kali diterima oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah saya bacakan 5 ayat pertama, karena semuanya dari surah Al-Alaq ini ada 19 ayat. Adapun yang diterima pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat pertamanya ini. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah dimanapun Anda berada, yang ada di rumah atau dimanapun, yang memegang mushafnya, memegang Al-Qur'annya bisa dibuka di surah Al-Alaq. InsyaAllah di pagi ini kita akan mengkaji surah Al-Alaq dengan tafsir Ibnu Katsir. Al-Alaq artinya adalah segumpal darah ya, segumpal darah. Surah ini termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah dan diturunkan tentunya sebelum hijrah. Karena yang disebut dengan surah Makkiyah ada 3 ya. Yang pertama surah yang diturunkan sebelum hijrah. Yang kedua karakteristiknya surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Kemudian yang ketiga, surah Makkiyah adalah khitabnya untuk orang-orang Mekah ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah dimanapun Anda berada menyimak siaran radio ini, baik yang di Purwakarta
di daerah Subang, Karawang, bahkan Bandung Barat, ya. Alhamdulillah bisa bergabung kembali, bahkan Anda bisa menyimak siaran Pro 89 FM ini dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri atau bahkan di luar negeri, karena sudah ada live streamingnya. Radio ini bisa dilihat, bisa dibuka di websitenya www.pro89fm.com Purwakarta. Bisa di-search di Google-nya, ya, dan bisa dibuka, ada live streaming di sana. Dan alhamdulillah, ya, dengan kemajuan teknologi ini Radio Pro 89 Purwakarta bisa mengudara bukan hanya sekedar di Purwakarta, tapi bisa diakses dimanapun berada, termasuk di luar negeri. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kebaikan bagi semuanya. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Surah Al-Alaq, ya, tadi sudah saya bacakan. Terjemahnya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dialah telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar melalui tidurnya, di mana beliau tidak bermimpi melainkan datang sesuatu seperti palak subuh. Setelah itu beliau menjadi lebih senang mengasingkan diri. Kemudian beliau mendatangi Gua Hiro. Di sana beliau beribadah untuk beberapa malam dengan membawa perbekalan. Setelah itu beliau pulang kembali kepada Khadijah sang istri untuk mengambil bekal yang sama, sampai akhirnya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba, yang ketika itu beliau masih berada di Gua Hiro. Di Gua Hiro itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril seraya berkata, "Iqra," ya, bacalah. Kemudian Rasulullah berkata, "Maka aku katakan, aku tidak dapat membaca. Ma ana biqori," kata Rasul. Lebih lanjut beliau bersabda, lalu Jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan, kata Rasul. Selanjutnya Jibril melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan, kata Rasul. Selanjutnya dia melepaskanku lagi seraya berkata, bacalah, Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Aku tetap menjawab, ma ana biqori, kata Rasulullah. Saya tidak membaca, saya tidak bisa membaca. Lalu dia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Setelah itu dia melepaskanku seraya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana proses awal baginda Rasulullah SAW dalam mendapatkan wahyu. Yang itu akan menjadi ayat-ayat, ya, kalimah-kalimah yang akan terus kita baca sampai sekarang. Al-Quran adalah kalimat Allah, kalamullah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kita umat Islam sampai yaumil qiyamah. Bagaimana proses awal baginda Rasulullah SAW menerima wahyu dengan begitu berat, ya, dengan begitu berat. Perjalanan ke Gua Hiro
naik dari bawah sampai ke atas, subhanallah. Bagi ibu dan bapak para jamaah haji bisa merasakan betapa beratnya, ya, betapa beratnya ketika kita naik sampai ke atas. Padahal sekarang ini sudah pakai tangga-tangga, ya. Gua Hiro ini sudah pakai tangga-tangga ke atas, tapi beratnya luar biasa. Ya, panasnya, kemudian naiknya begitu. Setelah di atas nanti turun ke tebing lagi. Subhanallah. Terbayang bagaimana Rasulullah SAW perjuangannya dulu untuk mendapatkan wahyu ini. Ya, pertama mendapatkan wahyu ini. Subhanallah. Itulah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Jibril sampai beberapa kali, Iqra, ma'ana biqari, kata Rasul. Nggak bisa baca. Gitu. Subhanallah. Nah, ini ya, sampai ketiga kalinya kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Sampai pada ayat ma lam ya'lam, ya, apa yang tidak diketahuinya. Kemudian dia berkata, maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh. Ini kata Siti Aisyah, ya, menjelaskan ya bagaimana perjalanan Rasulullah SAW di awal ketika itu. Ya, beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku, kata Rasul. Mereka pun segera menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa takut beliau hilang. Selanjutnya beliau bersabda, apa yang terjadi padaku? Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya seraya bersabda, aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Maka Khadijah pun berkata kepada beliau, tidak, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu, kata Siti Khadijah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menanggung beban orang lain, menghormati tamu, dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran. Subhanallah. Inilah seorang Khadijah, istri Nabi yang paling dicintai. Bahkan di awal-awal perjuangan Rasulullah SAW semenjak usia Nabi 25 tahun, Siti Khadijah tampil ke depan. Siti Khadijah rela mengorbankan apapun, rela mengorbankan hartanya yang sangat banyak itu untuk memperjuangkan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Subhanallah, inilah tipe wanita salihah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengenangnya tatkala Siti Khadijah sudah tiada. Sering Rasulullah menyebut-nyebut Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah tiada. Karena Siti Khadijah perjuangannya sangat luar biasa. Seorang istri salihah yang tampil di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepayahan, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bingung, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu apa yang terjadi, maka Siti Khadijah tampil, beliau tampil di depan bagaimana membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau menemui Waraqah. Nah, ini sejarahnya ya di awalnya. Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yaitu anak paman Khadijah, ya, anak paman Khadijah Waraqah ini. Dibawalah Rasulullah menemui Waraqah oleh Siti Khadijah. Ya, jadi Waraqah ini saudara laki-laki ayahnya, gitu ya, saudara laki-laki ayahnya. Dia seorang penganut Nasrani, Waraqah ini, pada masa jahiliyah. Dia menulis kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah. Dia adalah seorang yang sudah berumur, lagi buta, ya, tidak melihat.
Lalu Khadijah berkata, "Wahai anak paman, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu ini." Kemudian Warokoh berkata, "Wahai anak saudaraku," kata Warokoh kepada Rasulullah ketika itu, "apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang beliau alami kepadanya. Lalu Warokoh berkata, "Ini adalah namus, ya, malaikat Jibril yang diturunkan kepada Musa. Andai saja saat itu aku masih muda, andai saja nanti aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokoh menjawab, "Iya. Tidak akan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa, melainkan akan disakiti. Dan jika aku masih hidup pada masamu, niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar." Dan tidak lama kemudian Warokoh pun meninggal, ya. Dan wahyu terhenti, sehingga Rasulullah SAW benar-benar bersedih hati. Berdasarkan pada berita yang sampai kepada kami, kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus, sehingga beliau ingin menjatuhkan diri dari puncak gunung. Sampai begitu Rasulullah, subhanallah. Setiap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan menjatuhkan diri, maka Jibril muncul seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah." Dengan demikian, maka hati beliau pun menjadi tenang dan jiwanya menjadi stabil. Dan setelah itu beliau kembali pulang. Dan jika tenggang waktu tiba, ya, ada tenggang waktu, kemudian wahyu tidak turun, ya, maka beliau akan melakukan hal yang sama, terus naik lagi begitu. Di mana jika beliau sampai di puncak gunung, maka malaikat Jibril tampak olehnya dan mengucapkan hal yang sama kepada beliau. Itulah perjuangan Rasulullah SAW di awal, subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW, kita terbayang bingung, gundah, atau apa ini, ada apa gitu. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Hadis di atas diriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain, ya, dari hadis Az-Zuhri. Dan kami, kata mufassir ini, telah membicarakan sanad, matan dan pengertian hadis ini di awal syarah kitab Sahih Al-Bukhari secara rinci. Oleh karena itu, bagi yang yang ingin menggali lebih dalam tentang hal itu, bisa dibuka di Sahih Bukhari. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Ayat Al-Quran yang pertama turun, ya, adalah ayat-ayat yang mulia lagi penuh berkah ini. Ayat-ayat tersebut merupakan rahmat pertama yang dengannya Allah menyayangi hamba-hambanya, sekaligus sebagai nikmat pertama yang diberikan kepada mereka. Di dalam ayat-ayat tersebut juga termuat peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah, ya, min alaq, dan bahwasanya di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, Dia telah memuliakannya dengan ilmu. Dan itulah hal yang menjadikan bapa umat manusia ini, yaitu Adam, mempunyai kelebihan atas malaikat. Terkadang ilmu berada di dalam akal pikiran, dan terkadang juga berada dalam lisan. Juga terkadang berada di dalam tulisan. Secara akal, lisan dan tulisan mengharuskan perolehan ilmu dan tidak sebaliknya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Iqra wa rabbukal akram."
Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Rabbmu-lah yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam asar disebutkan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Selain itu, di dalam asar juga disebutkan, barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya apa yang tidak diketahui sebelumnya. Yang penting beramal atas ilmu yang telah kita miliki. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Makna secara global per ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Jadi sebelum kita melakukan apapun, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah nama Allah. Sebelum kita melakukan apapun, maka kita mintalah kepada Allah. Kepada Allah dulu segala sesuatu itu. Ya. Ketika kita mau usaha, mau pergi ke pasar berdagang, mau pergi ke kebun bertani, ya, kemanapun kita pergi, minta dulu kepada Allah. Jangan sombong kita dengan kemampuan kita. Tidak boleh sombong kita dengan apa yang telah kita miliki. Karena semua itu adalah hanya titipan dari Allah. Maka semuanya minta kepada Allah. Sebelum kita pergi kerja, ya Allah, hari ini saya akan kerja. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah. Minta kepada Allah dulu. Segala sesuatu minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Anak-anak mau sekolah, ya, mau pergi ke sekolah. Di samping minta doa kepada orang tua, minta langsung kepada Allah dulu, ya Allah, hari ini saya sekolah ya Allah. Hari ini saya akan ujian di sekolah ya Allah, berikan kemampuan kami ya Allah. Berikan barokah ilmu kepada kami ya Allah. Minta kepada Allah semuanya. Karena apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan lepas dari takdir Allah. Semuanya Allah yang ngatur, ya, semuanya Allah yang ngatur. Khalaqal insana min 'alaq, ya. Dia telah menciptakan manusia, ya, dari segumpal darah. Kita ini diciptakan dari segumpal darah min 'alaq, ya. Bagaimana proses kejadian manusia disebutkan di dalam hadis, ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Rabbmu-lah yang paling pemurah. Baca. Kita harus membaca. Membaca apa? Segala apapun yang ada di alam ini kita harus baca. Kenapa terjadi gempa? Bacalah. Kenapa terjadi longsor? Bacalah. Ingatlah, itu semua terjadi barangkali dari perbuatan kita juga. Baca. Kita harus terus membaca, melihat, mendengar semuanya. Tidak boleh kita diam, ya. Kita harus bergerak, Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tadi sudah disebutkan bahwa Allah akan memberikan pemahaman terhadap siapapun bagi mereka yang berusaha untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah dia dapatkan. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup.
Sesungguhnya hanya kepada Rabb-Mu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Nah, ini terjemahnya dari ayat ke-6 sampai ayat ke-19, lanjutan dari surah Al-Alaq. Kemudian berikutnya, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujud, dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Kita lanjut dari ayat ke-6 sampai ayat ke-19 untuk maknanya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang manusia, bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang, jahat, sombong, dan sewenang-wenang. Jika dia melihatnya, dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. Kemudian dia memberikan peringatan, mengancam sekaligus menasihatinya, di mana dia berfirman, Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Rabb-Mu lah kembalimu, yakni hanya kepada Allah tempat kembali, dan dia akan menghisabmu atas harta yang engkau miliki, dari mana engkau mengumpulkannya, dan untuk apa engkau membelanjakannya. Inilah pertanggungjawaban harta. Beda dengan pertanggungjawaban ilmu. Kalau ilmu kita hanya mempertanggungjawabkan kemana engkau amalkan ilmu itu. Tapi kalau harta dua, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan. Untuk apa engkau gunakan harta itu? Bebannya berat dua kali, ya, daripada ilmu tadi. Maka dari itu mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah, harta adalah kekayaan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, bukan milik kita. Semuanya adalah titipan. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan orang miskin menjadi kaya, atau membangkrutkan orang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Sangat mudah bagi Allah. Itu menunjukkan bahwa harta adalah titipan. Ya, harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pakai. Bertindaklah kita seperti keran. Keran ini untuk mengalirkan air, bukan menyimpan air. Maka kita pun demikian, ya. Kita ini diberikan tugas oleh Allah bukan untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita bisa menyalurkan harta kita ini yang dititipkan oleh Allah itu untuk digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umum. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Lebih lanjut Allah berfirman, Aro'aital lazi yanha abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Semoga Allah melaknatnya, yang mengancam Nabi jika akan mengerjakan sholat di Baitullah, kemudian Allah menasihati beliau dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk langkah pertama di mana beliau bertanya, Aro'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Maksudnya, bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada di jalan yang lurus dalam perbuatannya, atau menyuruh untuk bertakwa melalui ucapannya, sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya atas sholat yang dikerjakannya itu. Oleh karena itu Allah berfirman, Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Maksudnya, ya, tidaklah
Orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah melihatnya dan mendengar ucapannya, serta akan memberi ganjaran atas apa yang telah dia kerjakan itu dengan ganjaran yang benar-benar sempurna. Kemudian dengan nada mengancam dan mengintimidasi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla la illam yantahi, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti, yakni jika dia tidak kembali dari keingkaran dan pembangkangannya itu, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, kata Allah, yakni kami akan warnai dia dengan warna hitam pada hari kiamat kelak. Selanjutnya Allah berfirman, nasiyatin kazibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, yaitu ubun-ubun Abu Jahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. Fal yad'una dia, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, yakni kaum dan kelompoknya, kelompok Abu Jahal itu. Ya, maksudnya hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. Abu Jahal akan memanggil teman-temannya, pengikut-pengikutnya, akan meminta pertolongan kepada mereka. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat jabaniyah, kata Allah. Mereka itu adalah para malaikat azab, sehingga dia dapat mengetahui apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Abu Jahal pernah berkata begini, jika aku melihat Muhammad mengerjakan sholat di Ka'bah, niscaya akan aku injak lehernya. Itu kata Abu Jahal. Kemudian Nabi SAW mendengar berita tersebut dan berkata, jika dia benar-benar melakukan hal tersebut, pasti malaikat sudah membinasakannya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Bagaimana Allah terus mengawal, bagaimana Allah terus membimbing, ya, baginda Rasulullah SAW dari ujian ancaman dari Abu Jahal ini. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasai dan Ibnu Jarir meriwayatkan, dan ini adalah lafaz dari Ibnu Abbas, ya, di mana dia berkata, Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat di maqam. Lalu Abu Jahal bin Hisham melewatinya seraya berkata begini, Hai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini? Dia mengancam beliau. Maka Rasulullah SAW bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya. Lalu Abu Jahal berkata, Hai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, sesungguhnya aku memiliki kelompok yang lebih banyak di lebah ini. Lalu Allah menurunkan ayat, Fal yad'una dia sanad'uz zabaniyah, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat jabaniyah. Nah, ini versi Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ibnu Abbas mengatakan, seandainya dia memanggil kelompoknya, pasti malaikat azab akan menimpakan azab kepadanya saat itu juga. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang termasuk hasan sahih. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Kemudian firman Allah, kalla la tuti'hu, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya. Maksudnya, hai Muhammad, janganlah kamu mentaati larangannya itu, yaitu larangan untuk terus beribadah dan memperbanyaknya. Sholatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya, karena Allah akan selalu menjaga dan menolongmu, dan Dia senantiasa memeliharamu dari orang-orang. Kemudian di ayat akhirnya, wasjud waqtarib, ya, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb, kepada Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia melakukan sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Rasulullah SAW juga bersujud saat membaca surat Idas Sama'un Syaqqat dan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah, ini di akhir surah ini wasjud waqtarib, bahwa harus selalu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat atau saat paling dekat seorang hamba dengan Allah yaitu saat bersujud, ya. Saat bersujud. Kita lihat bagaimana posisi kita dalam bersujud. Posisi kita kepala, yang barangkali kepala itu paling mulia, paling dimuliakan, ketika dalam sujud paling bawah. Bahkan misalkan pantat kita bahkan di atas. Ini menunjukkan bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada kesombongan di sana. Hilangkan kesombongan itu. Kita ini bukan siapa-siapa. Apa yang kita miliki, harta apa yang kita miliki, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat jabatan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti akan diambil oleh beliau. Tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada saatnya orang itu di atas, ada saatnya juga orang itu di bawah. Tidak selamanya orang pemimpin itu di atas, juga tidak selamanya orang yang di bawah itu di bawah. Ada saatnya nanti yang di atas juga turun, yang di bawah juga naik. Hadirin rahimakumullah, itulah kehidupan. Maka dari itu, mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah, sebagai akhir dari kajian ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus memberkahi kita, memberi kekuatan kepada kita, kemudian membimbing kita semuanya agar apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah, dimanapun Anda berada, baik demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, pasti banyak kekhilafan, kealpaan, kekurangan. Kalaupun ada yang baik, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun ada yang kurang, karena itu kekurangan dan kekhilafan, juga kealpaan diri saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa kum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.